Baiklah, selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun berada. Apa kabar? Mudah-mudahan masih tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita ketemu lagi di program podcast Ngobrol Santai di Dama TV yang pada episode pada malam hari ini kembali lagi saya Didi Sulistyo yang masih bertindak sebagai pembawa acara, dan tentu saja dalam acara podcast Ngobrol Santai kali ini Dama TV terus menghadirkan narasumber-narasumber yang akan kita ajak berbincang atau kita ajak ngobrol seputar hal-hal atau yang berkaitan dengan sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk khusus episode malam hari ini telah hadir di studio Dama TV, yaitu adalah Bapak Yogi Eka Khalid Farobi. Selamat malam. Malam Pak Yogi, saya manggilnya ya. Bebas lah, Mas atau aja. Oh, Mas. Ya, Mas Yogi atau Pak Yogi. Nah, beliau ini adalah koordinator divisi pengawasan, humas, dan juga hubungan antar lembaga. Nah, untuk tema yang akan kita obrolkan pada kesempatan malam hari ini adalah pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilu yang demokratis. Baik, langsung saja kita ajak ngobrol-ngobrol ini Mas Yogi, mungkin ya kita sapa beliau. Nah, ini selaku koordinator divisi pengawasan humas dan hubungan antar lembaga. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit tupoksi atau tugasnya sendiri sebagai seperti apa ini, Mas, kurang lebih? Oke, jadi kalau ada 3 divisi ya, di Bawaslu Kota Batu. Tapi yang sebagian kabupaten kota yang lain itu ada 5, seperti Kota Malang itu 5 divisi. Kalau kami itu 1 OSDM, organisasi sumber daya manusia, terus kemudian penanganan pelanggaran yang meliputi juga di situ hukum dan sengketa. Terus kemudian juga saya yang kebetulan saya ampu adalah pengawasan hubungan humas dan hubungan antar lembaga. Jadi ada 3 subdivisi yang saya ampu gitu ya, karena memang undang-undangnya untuk di bawah 500.000 penduduk, di bawah 500.000 itu hanya 3 orang. 3 orang saja. Kalau yang lebih dari 500.000 itu 5. Jadi pengawasan sendiri, hukum dan humas, terus habis itu penanganan pelanggaran sendiri, sengketa sendiri, setelah itu OSDM. Nah, itu yang 5. Yang 3 itu kita merangkapnya. Tupoksinya memang 1, kalau ke pengawasan jelas ya. Kita mengawasi tahapan, kemudian menjadi semacam humasnya. Humas itu adalah jendela ibaratnya, untuk kemudian mengabarkan, mensosialisasikan, sekaligus melakukan kerjasama di hubungan antar lembaga, termasuk berbicara di depan media seperti ini. Mengelola media dan berbicara, bermitra seperti ini. Itu kebetulan tupoksi dari kami di divisi PHL, singkatannya pengawasan humas dan hubungan antar lembaga. Nah, termasuk juga selain melakukan pengawasan, itu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana membangun atau mengajak masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan. Jadi oprak-oprak masyarakat untuk kemudian turut serta mengawasi tahapan maupun non tahapan itu divisi kami. Gitu. Yang dalam hal ini dalam kerangka pengawasan partisipatif itu. Tapi kalau sekarang ini walaupun sekarang kan masih jauh dari tahapan ya. Nah, kerjanya Pak Yogi ini seperti apa? Mungkin program yang dilaksanakan divisinya Pak Yogi ini. Kalau kami memang 1 tetap mengawasi. Pengawasan apa? Ada pemutakhiran data penduduk berkelanjutan. Oh, seperti itu. Jadi kalau dulu itu pemutakhiran itu kan hanya sebatas tahapan 9 bulan. 9 bulan sampai 1 tahun. Nah, hari ini Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu mengamanatkan adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi setiap bulan KPU melakukan pleno pemutakhiran data pemilih, siapa yang meninggal untuk kemudian dicoret, siapa yang berhak memilih meskipun hari ini misalnya atau bulan ini dia umur 17 tahun, dia dimasukkan. Jadi tidak menunggu ketika tahapan dimulai, tidak menunggu ketika coklit dimulai. Itu sehingga kita
ruang yang bisa kita lakukan adalah pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu yang untuk tahapan rutin. rutin. Ya. Rutin. Nah, yang di luar itu pendidikan dan sosialisasi itu cukup penting. Artinya pendidikan dan sosialisasi itu harus kita lakukan, sekali lagi mengajak masyarakat sadar tidak sebatas memilih selesai, tapi juga bagaimana sadar untuk mengawasi di setiap tahapan pemilu, minimal di tahap-tahap krusial, tahap kampanye, kemudian tahap pemutakhiran data pemilih, tahap pungut hitung dan rekapitulasi. Itu kita pengen masyarakat halayak sebagai pemilik hak politik, warga negara turut serta mengawasi bagaimana jalannya proses-proses itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kerangka itu kita terus melakukan sosialisasi, termasuk bagaimana kemudian mendesain atau meminta PNS ini netralitas aparatur sipil negara. Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya di tengah disrupsi informasi dan penggunaan teknologi informasi adalah bagaimana menghalau yang namanya ujaran kebencian. Terus kemudian berita hoax, berita bohong dan sebagainya, terus sampai kemudian politisasi SARA. Nah, itu kita kabarkan agar ke depan di pemilu-pemilu mendatang di 2024 misalnya itu memang berkurang. Artinya penyakit demokrasi, patologi demokrasi ini bisa terhindar atau masyarakat bisa memahami lah. Mana ini informasi hoax, mana ini informasi yang benar, mana ini yang memang berita-berita itu terkonfirmasi dan sebagainya. Termasuk yang paling mendasar yang hari ini terus kita upayakan adalah anti politik uang. Anti politik uang, politisasi SARA itu menjadi satu paket kampanye yang terus kita gelorakan ke masyarakat bahwa inilah yang menjadi penyakit kita selama ini. Penyakit pemilu, penyakit demokrasi yang kemudian menggerogoti bernegaranya bangsa kita. Seperti itu. Luar biasa. Nah, kalau kita masuk ke tema kali ini tentang pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilu yang demokratif. Ini pengawasan partisipatif ini apakah merupakan program baru dari Bawaslu atau memang ini sebenarnya sudah ada dari beberapa pemilu sebelumnya? Sejak pemilu-pemilu sebelumnya saya kira sudah ada ya. Jadi ketika kami berpartisipasi di dalam Panwas, dulu kan Bawaslu ini sebelum permanen kan Panwas masih ad hoc begitu ya. Umurnya 9 bulan. Betul, baru ada menjelang tahapan sampai tahapan berakhir. Nah, ketika pengalaman di pemilihan gubernur tahun 2017-2018 ini memang sudah diperkuat gitu kan. Tapi daya jangkau kita, daya sebar kita untuk mengajak masyarakat sadar mengawasi pemilu itu sangat sedikit, terbatas. Hanya elit parpol, elit organisasi massa yang terlibat saat itu hanya elit karena memang kita tidak leluasa, waktu kita habis untuk mengawasi tahapan. Nah, berkah itu lahir ketika muncul Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mempermanenkan Bawaslu di kabupaten kota. Nah, dari situ kita kemudian melakukan semacam penguatan terhadap masyarakat agar sadar, minimal masyarakat itu mau melapor jika terjadi pelanggaran. Melapor atau memberikan informasi. Nah, saluran kita kan dua itu, Mas. Kalau melapor maka harus siap dia kemudian mengetahui kejadian, melapor dengan dicatat dan kemudian menjadi saksi dengan alat bukti yang dibawa. Tapi menginformasikan itu bisa kepada kami untuk kita tindak lanjuti melakukan pengawasan secara langsung sehingga menjadi temuan. Jadi laporan dan temuan, bahan awal dari informasi ini ya. Nah, selama ini memang upaya-upaya itu masih belum
membudaya. Minimal laporan itu cukup sedikit. Iya. Jadi porsinya adalah, ya kalau ngomong 100% itu 1% masih laporan. 1% di dalam pemilu kemarin itu laporan. 99% temuan. Laporan pun, temuan pun itu kadang ya memang temuan pengawas, bukan informasi awal yang dari masyarakat. Mayoritas seperti itu. Nah, kita pengen mewujudkan bagaimana masyarakat ini memiliki kepedulian terhadap tahapan pemilu, terhadap tahapan maupun non tahapan. Ya kan? Nah, mereka dari tahapan-tahapan inilah dia paham dulu. Nah, maka fungsi kita melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi dan sebagainya. Sampai pada wilayah bagaimana kemudian setelah tahapan pemilu berlangsung dia paham aturan-aturannya. Nah, paham aturan-aturannya, bagaimana dia paham cara melaporkan. Nah, ini kita bangun terus. Kita bangun terus di luar tahapan pemilu yang sedang berlangsung hari ini. Pemilu selesai di bulan Mei 2019 kemarin. Setelah itu kita memang tidak ada tahapan, tapi kita perkuat itu. Kita sosialisasi baik tatap muka, ada desa pengawasan, ada kampung. Sampai dibentuk desa dan kampung pengawasan. Betul. Juga ya. Ada 2, kampung pengawasan, terus kampung anti money politik uang. Sama di kabupaten kota lain di Jawa Timur juga sama. Nah, termasuk juga kita masuk ke sekolah-sekolah, organisasi-organisasi massa seperti Ansor, IPENU dan sebagainya. Terakhir kemarin di Kota Batu, salah satu tuan rumah itu sekolah kader pengawasan partisipatif. Nah, itu kita menjadi pelaksana di tingkatan, itu program nasional yang diinisiasi oleh Bappenas. Nawacita gitu kan, penguatan demokrasi. Kita ditunjuk dari 100 kabupaten kota di Indonesia, Batu salah satunya. Pentingkah adanya pengawasan partisipatif ini untuk mengawal penyelenggaraan pemilu ini, Pak Yogi? Oke, jadi gini, pemilu itu merupakan sarana awal untuk kemudian menyaring kepemimpinan baik di tingkatan pusat, provinsi maupun daerah lokal. Nah, saringan baik buruknya produk politik, produk kepemimpinan baik yang ada di eksekutif maupun legislatif itu di pemilu. Nah, dari sini kita ingin mengajak masyarakat filosofisnya bahwa saluran atau muara utama ini harus kita jaga betul. Kita jaga betul agar dari sisi persiapan, proses maupun hasil itu memang benar-benar berkualitas. Kualitas yang utama di sini adalah tanpa pelanggaran, minim pelanggaran. Ya, baik secara minim pelanggaran, berhasil secara prosedural maupun substansial. Nah, dari sini kemudian kita mengajak, ayo ya, sarana awal ini, saluran awal yang namanya pemilu dengan sebegitu panjang tahapan, kita jaga betul, gitu kan? Kita jaga betul agar koridornya sesuai dengan aturan dan yang berlaku. Yang kedua, penyelenggaranya tidak main-main. Kan ada filosofi itu. Kemudian bahwa kalau ngomong pengen berkualitas, penyelenggaranya harus baik, jujur dan adil. Berintegritas gitu kan. Nah, ayo kita jaga di sini. Nah, jaganya apa? Ya menjaga, menjadi semacam apa ya, bahasanya watchdog lah, menjadi pemantau, menjadi semacam orang yang konsen dan hati kita itu tidak menganggap bahwa proses pemilu itu adalah kegiatan lain, event hanya 5 tahunan. Tapi bagaimana kegiatan pemilu itu menyatu di hati sanubari kita. Jadi ketika ada pelanggaran, wis langsung telepon Pawas, langsung telepon Bawaslu gitu, langsung menginformasikan atau langsung lapor. Misalnya satu contoh kasus hari ini,
ketika nama keluarga saya yang sudah 17 tahun tidak tercatat atau belum tercatat, mungkin hari ini ulang tahun. Iya. 17 tahun. Betul. Dia bukan sedang daftar TNI Polri, yang masih SMA. Nah, dia kemudian menginformasikan kepada kita, pada Bawaslu maupun KPU untuk ya dicatatkan, itu adalah bentuk paling dasar dari pengawasan partisipatif. Nah, itu termasuk misalnya anak, istri, keluarga, teman dan sebagainya, itu adalah bentuk dasar agar apa? Hak politiknya masih terjaga. Hak politiknya terjaga karena hak politik itu terwujudkan ketika dia tampil di sebuah daftar yang disebut dengan DBT. Nah, gampangannya seperti itu. Ketika kampanye misalnya, ada aturan-aturan, misalnya satu contoh kasus, tidak boleh menempelkan atau memasang baliho dan sebagainya di depan musola, alat peraga kampanye. Nah, itu kalau kemudian kita abai kan nggak mungkin, tapi kalau kita tahu, kita paham, maka kita bisa bertelepon atau masyarakat sendiri kemudian mengingatkan kepada peserta, Mas, iki musola, ya, aturannya wis jelas. Nah, proses-proses seperti itu, termasuk ketika bagaimana menjaga kemurnian dari manipulasi, dari upaya-upaya jahat ketika pungut hitung, kan rawan. Sangat rawan. Termasuk di semuanya adalah politik uang. Itu kan politik uang menjadi penyakit. Penyakit tidak ada, sangat sulit kemudian kita mengharapkan yang namanya penegakan hukum. Karena aspek sanksinya itu terlalu mudah, terlalu ringan dan sangat sulit melakukan pembuktian. Maka salah satu cara adalah kita menyadarkan bahwa ini adalah satu hal yang haram, melanggar aturan karena termasuk suap. Ini juga melanggar aturan hukum positif karena juga termasuk suap. Nah, proses-proses itu kita berikan pendidikan di masyarakat, sehingga ketika mereka ada di komunitasnya, ada di keluarganya, ada di masyarakatnya, di RT RW-nya, dia bisa menjadi semacam inilah kita penyambung lidahnya Bawaslu gitu kan. Penyambung lidahnya Bawaslu bahwa politik uang, kemudian kita mengidentifikasi berita hoax dan sebagainya, manipulasi, itu adalah satu hal yang melanggar aturan. Nah, itulah filosofis dari pengawasan partisipatif. Dan tadi sempat disebutkan pendidikan itu sedang tengah dilaksanakan saat ini ya, di saat belum memasuki tahapan pemilu menjelang 2024. Kita dalam kerangka pendidikan itu kita sudah mulai sejak selesai pemilu 2019. Jadi sekitar bulan pemilu kan April itu ya. Sekitar bulan September kita sudah start melakukan SKPP di tingkatan Kota Batu. Ada 50 orang. Milenial ya, dari berbagai unsur masyarakat. Itu SKPP. Tahun 2020 karena pandemi itu ada SKPP daring. Secara daring. Ini yang resmi ya, pendidikan yang resmi sesuai kurikulum dari RI. Tahun 2021 kita ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah yang saya ceritakan tadi. Nah, di luar itu kita ada kegiatan kolokium. Jadi kolokium pengawasan partisipatif itu sama sebenarnya, pendidikan dalam konteks tapi lebih elastis. Kurikulum yang kita bangun sesuai dengan kondisi lokal. Jadi kita ada semacam riset gitu, Mas. Ya, kita ada semacam riset, kita bangun diskusi, kita jadikan materi sampai tindak lanjut untuk melakukan apa. Nah, itu sama, sasarannya adalah milenial. Milenial juga yang kemarin diikuti 20 peserta 2020 dan plus di 2021. Mungkin itu bisa jadi dipilihnya milenial ini karena mereka mungkin nanti bisa jadi generasi selanjutnya dari Bawaslu yang akan datang ya. Tidak hanya itu. Mereka kita pikir gini, generasi mereka adalah generasi satu gadget. Kita coba isi gadget mereka dengan pesan-pesan terkait dengan
ajakan untuk mengawasi pemilu. Baik. Ya, ajakan minimal adalah ajakan bahwa ingatkan temennya, peer groupnya, teman sebayanya untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta. Itu gadget itu. Yang kemudian yang kedua, mereka idealisme. Rata-rata juga mahasiswa, termasuk aktivis kepemudaan, itu mereka kita libatkan. Agar apa? Nilai-nilai ini bisa terpolarisasi atau nilai-nilai ini bisa menyebar di organisasi masing-masing. Mereka memiliki komunitas, berarti memiliki sejawat teman dekat yang cukup intens. Misalnya di IPNU, di Ansor, Pemuda Muhammadiyah, terus kemudian Gamki dan sebagainya. Itu mereka bisa berinteraksi di situ untuk menyampaikan pesan-pesan kita. Nah, dari situlah ya perlahan, sekali lagi perlahan gitu, karena memang harus luar biasa ini, dan kita sadar bahwa yang kita berikan itu masih cukup sedikit lah ya. Kita sadar bahwa yang kita berikan ini masih sepersekian persen dari masyarakat kita. Kita masih butuh banyak gitu untuk siapapun kita ajak, minimal mengetahui lah bagaimana dosanya atau bagaimana bahwa politik uang itu melanggar. Seperti itu. Ya, terus kemudian apabila ada pertanyaan ini Pak Yogi, apa saja parameter dari pemilu untuk bisa dikatakan pemilu tersebut demokratis? Ya, pemilu demokratis yang jelas adalah ada asas luber dan jurdil, itu kan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu harus kita upayakan betul. Kita wujudkan betul langsung, jangan sampai misalnya ada pihak lain yang menggunakan hak politik seseorang digunakan oleh pihak lain. Nah, masih ada itu kan, masih ada. Kenapa? Misalnya orang meninggal, tapi tanpa sepengetahuan, misalnya ketika dia belum dicoret karena atau keluarganya tidak lapor dan sebagainya, dimanfaatkan. Umum untuk semua orang. Nah, untuk semua orang, bahwa kerap kali disabilitas itu terkesampingkan. Terkesampingkan, misalnya memang secara akses ya kita jaga. Pengawas kita di TPS mendesain bagaimana TPS itu aksesibel. Nah, bisa dimanfaatkan para disabilitas ini ya. Bebas, ya kan? Bebas bagaimana ya mereka yang sudah terdaftar itu ya harus menggunakan hak pilihnya. Tapi kemudian kan kita perhatikan juga mereka yang hanya menggunakan iktp. Ya kan? Tetap mereka memiliki, tapi kita upayakan yang ektp ini meskipun tidak tercatat bisa kemudian jam tertentu setelah jam 12, di atas tapi jam 12. Jangan sampai ini meluber karena ada batasan-batasan surat suara, cadangan dan sebagainya. Kita upayakan itu. Rahasia jelas, ya kan? Dan paling penting adalah jujur dan adil. Jujur masyarakatnya, jujur penyelenggaranya. Nah, yang muaranya itu adalah keadilan. Baik. Mengangkat tentang ini ya, partisipatif ini. Betul, dan ini masih ada kaitannya juga. Nah, biasanya pada saat tahapan pemilu dimulai itu juga bermunculan ini lembaga-lembaga pemantau pemilu. Nah, ini biasanya apa saja syarat yang diperlukan untuk bisa mendirikan sebuah lembaga, atau bagaimana juga lembaga pemantau pemilu ini bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan Bawaslu untuk memantau pemilu ini, Pak Yogi? Jadi gini, semangatnya adalah ketika banyak masyarakat yang terlibat, kerja kita semakin ringan gitu kan. Tapi juga semakin berat. Artinya ketika ada kejahatan pemilu, itu pelanggaran pemilu, itu berarti masyarakat tahu. Itu kan, masyarakat tahu, sadar, melaporkan. Berarti banyak yang lapor ini, kita banyak menangani pelanggaran. Nah, pelanggarannya baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana pemilu, undang-undang lain itu seperti netralitas ASN gitu ya, pelanggaran perda dan perwali tentang reklame dan sebagainya. Nah, itu. Jadi kita bangun terus itu upaya untuk mengajak masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pemantau.
pemantau itu kerap kali memang tergabung atau terwadahi dalam sebuah organisasi. Nah, di dalam pemilu ya, pemilu itu pendaftaran pemantau itu kepada Bawaslu. Oh. Kalau pemilihan, pilkada, pilgub dan sebagainya, karena undang-undang lama masih pendaftarannya di KPU. Oh, oke. Ya, jadi pendaftarannya di KPU. Gampang, ketika di RI sudah ada yang misalnya biasanya itu kan terstruktur. RI ada, provinsi ada, kota kabupaten ada, lembaga pemantau itu. Model seperti JPPR, terus kemudian KIPP. Itu adalah lembaga yang di RI ada, di kabupaten kota ada, di provinsi ada. Mereka tinggal menyerahkan salinan kepengurusan dan pemantau di setiap TPS, nama-nama pemantau. Karena kan sudah terregister, namanya sudah terregister di Bawaslu RI atau di KPU RI. Nah, tapi bagaimana lokal? Menurut saya ya harus diupayakan juga untuk dibentuk itu pemantau-pemantau pemilu. Nah, pemantau-pemantau itu pun juga harus banyak, plus juga harus berkualitas. Nah, kualitas nanti saya ceritakan. Jadi mereka ya pertama di Kesbang sebagai pemantau pemilu, iya kan, sebagai ormas daftar di Kesbang, dan nanti kemudian struktur organisasinya, kemudian visi misi, penyertaan pembiayaan, dan kemudian struktur di setiap kecamatan, desa, dan atau kalau sampai di tingkatan pemantauan di tingkatan TPS, itu silakan mendaftar ke Bawaslu kabupaten kota masing-masing untuk pemilu, untuk pilkada atau pilbub atau pilwali dan pilgub itu di KPU, karena memang undang-undangnya masih 2 ini. Meskipun nanti 2024 1 tahun diselenggarakan 2 kali. Nah, prinsipnya adalah harus non-partisan. Non-partisan. Ya, syarat utamanya non-partisan, tidak bisa kemudian underbow dari peserta pemilu misalnya mendaftar sebagai pemantau, nggak bisa. Syarat utamanya adalah non-partisan. Kemudian pembiayaannya harus mandiri. Dan berintegritas, gitu kan? Ya, berintegritas memang betul-betul memantau, dan terakhir melaporkan hasil pemantauan. Baik. Menemukan apa, mengetahui ada apa, kesalahan di mana, misalnya sampai pada bagaimana profesionalitas kami, KPU maupun Bawaslu, itu harus dilaporkan. Ya kan? Tapi syarat utama lagi non-partisan. Baik. Non-partisan. Syukur-syukur. Nah, harapan kita memang semakin banyak. Ini lembaga-lembaga pemantau yang memang memantau setiap tahapan, sehingga kita ada kontrol nih, sehingga Bawaslu dan KPU ini ada yang semacam mekanisme untuk ya kita harus berhati-hati karena pasti disorot ini. Sorotnya lembaga kita tidak takut gitu ya, tapi juga sebagai mitra. Kita tidak kemudian antipati, tapi kita justru memfasilitasi. Bahkan kalau di lapangan itu bolone pemantau itu ya Bawaslu gitu kan. Itu adigium itu, tapi bukan seperti itu prinsipnya. Tapi memang kita butuh ya semacam banyak mata, banyak telinga gitu nggih. Banyak mata, banyak telinga untuk menggambar atau untuk menggali informasi, gambaran-gambaran pemilu di lapangan. Itu kan. Kita itu kan hanya misalnya di Kota Batu ini ya. Di Kota Batu itu hanya 3 di kecamatannya. Anggotanya ada 3, kecamatannya juga masing-masing 3. 9-12 per desa 1. Ya kan? Terus ketika menjelang hari H, 1 minggu jelang hari H, itu baru dibentuk yang namanya pengawas TPS. TPS itu sesuai jumlah TPS. Itu tidak mencukupi untuk bagaimana mengawal proses demokrasi ini secara detail, mengawal tahapan pemilu secara detail. Banyak kampanye-kampanye yang tidak bisa kita awasi, karena ini namanya kontestasi, pasti ada peluang-peluang.
peluang-peluang Celah-celah. celah-celah yang dimainkan yang sebenarnya itu adalah melanggar aturan tentang PKPU kampanye dan sebagainya. Nah, ini menjadi titik poin. Kerap kali memang pemantau itu hadirnya hanya ada di pungut hitung karena memang itu dernya ibaratnya itu gongnya. Nah, tapi diharapkan kita ini di awal misalnya coklit itu kan pencocokan dan penelitian. Betul, ya. Jadi ada data kependudukan dari RI disinkronisasi dan sebagainya. Kemudian ini di satu persatu masuk ke rumah-rumah warga. Apakah ini masih memiliki hak pilih atau tambahan hak pilih baru atau ubah data, elemen data. Atau orangnya sudah pindah dan sebagainya. Itu namanya coklit. Nah, coklit itu setiap desa bergantung jumlah TPS. Nah, kita hanya ada satu orang pengawas ketika itu, yaitu pengawas desa kelurahan. Tentu tidak sulit, tidak mudah untuk mengawasi itu. Sangat sulit sekali sehingga butuh ini lagi termasuk juga lagi-lagi peran serta masyarakat. Yang dalam kerangka tadi adalah pengawas partisipatif itu. Siapapun bisa menjadi pengawas partisipatif. Nah, pemantau juga harus kayaknya perlu di awal minimal menemukan problem-problem untuk disondingkan kepada kami Bawaslu untuk kita tindak lanjuti. Apakah masuk pelanggaran atau enggak gitu. Tapi informasi ini sangat berharga. Gitu loh. Dari teman-teman baik itu pemantau sendiri maupun ormas lain yang peduli. Nah, makanya kita mulai awal ini Mas sebagai informasi ya sengaja bukan berharap agar mitra-mitra yang ada, kita kan sudah MOU dengan KNPI, Ansor, Banser, terus kemudian IPNU, terus rancangan ini teman-teman Gamkib dan beberapa sekolah. Nah, kita bangun mereka untuk kita ajak juga mengawasi, menjadi alat kontrol yang efektif ketika tahapan maupun non tahapan. Mereka kita ajak jadi pemantau lah, meskipun bukan dalam organisasinya. Kalau organisasi itu. Nah, di saat masyarakat mulai turut berpartisipasi untuk melakukan pengawasan pemilu, kemudian nantinya masyarakat mungkin ada yang menemukan suatu dugaan pelanggaran, kemudian melaporkannya kepada Bawaslu Kota Batu. Nah, bagaimana Bawaslu Kota Batu ini bisa mengkaji laporan tersebut untuk menilai apakah laporan ini fair atau mungkin laporan ini jujur atau mungkin ini ternyata laporan ini hanya untuk menjatuhkan salah satu paslon misalkan atau lawan politik. Nah, seperti bagaimana nih? Ya, ada prosedur Mas. Ada prosedur, ada tahapan, ada masa kadaluarsanya gitu kan. Ada semacam hari. Nah, setiap warga itu yang melapor wajib kita terima. Wajib kita terima, mencatatkan KTP dan kemudian membawa kronologis, kemudian juga ada alat bukti. Saat saksi beliau secara otomatis menjadi saksi. Secara otomatis menjadi saksi, maka akan dimintai keterangan. Akan dimintai keterangan. Nah, dari sini kemudian kita melakukan setelah penerimaan ada beberapa kajian. Kajian-kajian untuk menentukan apakah ini pelanggaran atau tidak. Nah, pelanggaran itu banyak jenisnya. Masuk pelanggaran administratif karena kesalahan prosedur, kesalahan tata cara, gitu ya. Ini administratif. Ada pelanggaran pidana, pidana pemilu, politik uang, terus kemudian kampanye di tempat ibadah. Itu masuk kemudian menjadi pelanggaran pidana pemilu. Atau juga bahkan mungkin pelanggaran etik. Karena kelalaian kami secara sengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan kami secara sengaja maupun tidak disengaja. Itu etik. Termasuk juga mungkin pelanggaran undang-undang lainnya. Nah, undang-undang lain itu adalah terkait netralitas ASN. Menunjukkan jari tangan bagi ASN. Itu nggak boleh, gitu kan? Itu bisa dilaporkan gitu kan, karena dia dianggap berpihak dan tidak profesional. Apalagi kalau kemudian sampai masih dia aktif nyalon, iya kan, nyalon bukan ke salon ya, tapi kemudian mencalonkan diri gitu kan, mencalonkan diri. Nah, di Batu juga ada lagi yang masih dalam debatable,
ini perlu saya sampaikan, Perwali 23 tahun 2012 Ya. itu larangan untuk memasang tanda gambar partai di sepanjang jalan Gajah Mada, Zona itu zona ya, ya, dibuat zona. alun-alun, Ya. terus Panglima Sudirman di Ponegoro. Baik. Nah, termasuk di tempat-tempat yang ini bisa dijerat oleh kita. Oh, baik. Jadi ketika dipasang di sana, masuk di penanganan pelanggaran kita. Masyarakat bisa melapor. Baik. Mas, kalau misalnya itu di jalan di Ponegoro ada yang masang, nah, ya nggak boleh. Ya pasti akan kita tindak. Ya. Kalau penanganan pelanggaran itu masuk dengan pelanggaran administratif, ya kan? Nah, itu kita kaji. Nah, nanti kalau sampai pidana pemilu, khusus pidana pemilu, ini ada namanya Gakumdu. Gakumdu itu dikaji lagi. Gakumdu itu terdiri atas polisi dan kejaksaan. Nah, polisi dan kejaksaan disitulah yang kemudian dinamika itu kerap kali terjadi. Baik. Nah, ini yang kemudian ya, satu untuk memenuhi bahwa kajian kita di dalam konteks pidana pemilu itu masih lemah gitu ya. Butuh penyidik dan penyidik yang profesional, terutama teman-teman polisi dan kejaksaan. Baru nanti ketika ini dianggap melanggar pidana pemilu masuk di persidangan. Seperti itu, persidangan umum, pidana umum. Iya, kita masih punya waktu beberapa menit lagi nih, Pak Siap. Yogi, dan lebih kepada masalah pelanggaran pemilu. Nah, ini dalam pengawasannya apa yang masih dirasakan kendala-kendala dari teman-teman Bawaslu untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja timbul? Ini kendala-kendala apa saja ini? Pertama bahwa satu regulasi. Bahwa kalau kemudian menertibkan masyarakat, regulasi plus pengenaan sanksi itu harus yang bersifat memberikan efek jerah. Seharusnya seperti itu. Nah, di dalam pemilu ini memang menjadi kritik ya, kita dianggap lembek, kita dianggap lemah, kita dianggap tidak bertaji gitu ya. Misalnya satu contoh kasus menghadapi politik uang. Nah, politik uang ini kemudian salah satu masalahnya adalah berkaitan dengan penegakan pemilu. Nah, ini ya bagaimana ya? Ini trik sekaligus problem gitu ya. Pengenaan sanksi adalah pemberi itu adalah tim kampanye yang terdaftar. Gitu. Kalau tidak terdaftar, dia membagi-bagikan, dia akan sangat sulit. Gitu. Jadi harus terdaftar dulu. Ya, tapi kan nggak mungkin. Para calon itu misalnya mereka menggunakan orang lain dan itu sulit untuk dibuktikan. Baru kena pasalnya itu baru kena ketika yang membagikan ini terdaftar sebagai tim kampanye. Jadi kadang mereka masih menggunakan istilah simpatisan atau simpatisan atau kemudian tim sukses dan sebagainya. Itu tidak akan kena kalau kemudian bukan. Nah, itu sudah dibaca oleh stakeholder, itu sudah dibaca. Artinya aspek hukum. Fakta itu fakta masih kalah terhadap hukum, ya kan? Hukum tidak mampu menjaga fakta yang ada. Faktanya yang membagi-bagi itu adalah orang lain di luar struktur, di luar tim kampanye yang didaftarkan. Secara otomatis tidak bisa dijerat. Itu salah satu aspek regulasi. Nah, di aspek yang lain kemudian kesadaran. Masyarakat kita cukup permisif dan menganggap bahwa momentum pemilu itu adalah momentum kita untuk mendapatkan banyak uang, ya kan, dari para calon. Nah, terus kemudian juga ruang kita untuk melakukan pengejaran, melakukan semacam pencegahan, semacam penanganan pelanggaran itu masih jauh dari kata sempurna. Nah, terkadang masih dihalang-halangi juga. Terkadang masih dihalangi, tidak cukup bukti dan sebagainya itu. Termasuk bagaimanapun kita juga pernah inovasi-inovasi yang juga kita lakukan, patroli pengawasan dan sebagainya ketika masa tenang sampai H-1 dan hari H itu terus kita lakukan. Nah,
kita menyelesaikan ini bagaimana? Menyelesaikan ini hari ini Bawaslu tetap bersikukuh bahwa pendidikan harus menjadi pendidikan demokrasi, pendidikan politik itu harus menjadi titik tekan yang utama. Kita menunggulah ya regulasi ini bisa seperti dulu. Dulu pernah, Mas, undang-undang pemilihan Ya. yang memberi maupun yang menerima bisa dihukum. Ya. Ya, tapi dinamika di pemilu itu berbeda dengan dinamika di pemilihan. Pemilihan mungkin nihil politik uang. Tapi bagaimana kemudian konflik di antara keduanya? Ya. Politisasi SARA. Ya kan? Terus kemudian black campaign. Nah, black campaign Itu hal yang umum. Nah, tapi jeratan politik uangnya lebih besar. Padahal proses dinamika orang calon memberikan uang itu jarang. Karena mainnya figur. Nah, di pemilu ya kan, karena kontestasnya banyak, pemilihnya sedikit atau harus berebut, ceruk pemilih itu berebut, maka uang. Jarang kemudian kita menemukan berkaitan dengan black campaign, menjelek-jelekkan calon yang lain itu jarang. Tapi bagaimana banyak-banyakan uang. Nah, ruang ini harus kita isi dengan pendidikan. Ketika kita regulasi nggak bisa menjangkau, regulasi sangat sulit, sangat berjenjang ibaratnya. Kalau masuk di memang benar pidana, atau pidana itu harus memenuhi terstruktur, sistematis dan masif. Sistematis digerakkan oleh struktur gitu. Sistematis itu menggunakan jejaring yang ada, dan masif lebih dari setengah dari daerah pemilihan. Nah, itu cukup luas. Baru nanti apakah ini masuk, itu harus kajiannya 2 kali. Kajian bisa 2 atau 3 kali sampai diputus ini bersalah. Nah, ini maka ya itu lagi-lagi penguatan pendidikan. Campaign kita itu kita optimalkan. Ya. Karena kami pernah melakukan semacam survei ringan ini. Teman-teman mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya pernah melakukan magang. Jadi ketika ditanya apakah jika hari ini pemilu dilakukan, ini padahal tahun 2020, Iya. apakah masih menerima? Itu sekitar 21% masih menerima, menjawab iya. Nah itu kan, baik. Nah ada kenapa? Karena memang ini sah, gitu. Menurut pertanyaannya, menurut survei ringan itu. Tapi memang butuh butuh pendalaman gitu ya berkaitan ini. Tapi prinsipnya adalah ketidaktahuan aturan, gitu kan. Aspek hari ini ketika di pemilu pilkada kemarin terbukti memang. Jadi atas nama bantuan sosial itu mereka memberikan ya bantuan-bantuan yang mungkin itu ada disisipi dengan karungnya itu adalah foto calon dan sebagainya itu. Nah, ini ketidaktahuan ini harus kita potong gitu. Nah, kita memberikan pendidikan bahwa ini adalah bagian dari proses-proses transaksi onal yang harus kita kikis habis. Kalau ingin mencari figur pemimpin yang lebih baik, figur pemimpin yang memang benar-benar amanah, memiliki semacam tali mandat yang baik ketika mereka sedang memimpin. Iya. Nah, saya jadi ingat kalau di KPU itu sebagai sesama rekan penyelenggara pemilu, mereka biasanya pada saat tahapan itu juga memiliki relawan demokrasi. Seperti itu. Nah, kalau di Bawaslu sendiri adakah yang punya semacam itu atau mungkin menjadi satu? Alumni SKPP itu. Alumni SKPP itu. Jadi alumni SKPP itu pendidikannya jelas ya melalui Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Iya. Nah, SKPP alumninya inilah yang menjadi semacam kepanjangan lidah ya atau kepanjangan tangannya Bawaslu untuk mengkampanye, untuk mengajak, lagi-lagi mengawasi proses jalannya pemilu itu. Mereka akan dilantik secara khusus atau
berjalan begitu saja atau seperti apa? Kita tetap mengawal gitu ya. Pelantikan khusus jelas sebagai kader. Sebagai kader pengawas partisipatif gitu kan. Sebagai kader pengawas partisipatif jelas. Nah, kita berkewajiban untuk mengawal. Pendidikan mereka memang 3 hari. Orientasi mereka 3 hari. Bagi yang memang berprestasi itu masuk di menengah di tingkatan provinsi. Kemudian di tingkat nasional yang berprestasi di provinsi itu saringan itu. Tapi prinsipnya kita sudah memiliki sekitar 200 relawan pengawas partisipatif, kader pengawas partisipatif yang kita ajak, kita orientasikan sejak tahun 1999, 2020 dan 2021 lintas elemen. Dari yang teman-teman disabilitas, kemarin kita libatkan juga, terus kemudian juga organisasi baik yang ada di internal Batu sendiri maupun yang dari kampus. Jadi alumni setiap tahun dikumpulkan. Alumni setiap tahun ada jambore, ada semacam orientasi ulang, termasuk setiap bulan kita wajib menyediakan misalnya penguatan kapasitas bagi mereka agar terjalin terus hubungan ini. Misalnya bagaimana kita kumpulkan untuk membuat bagaimana konten kreator kita hadirkan mereka konten kreator yang memiliki memiliki kemampuan itu untuk membuat materi-materi sehingga memang nanti mereka disebarkan melalui medsos masing-masing sesuai dengan zamannya sekarang. Sesuai dengan zamannya betul. Baik. Iya, Pak Yogi, mungkin karena waktu kita juga tidak banyak lagi. Nah, mungkin saatnya barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak Yogi kepada masyarakat Kota Batu khususnya maupun warga Malang Raya dan juga secara umum untuk pemirsa Dama TV. Silakan Pak Yogi. Jadi pemilihan itu di tahun 2024 termasuk juga pemilu di 2024 ada waktu panjang. Ini menjadi wahana bagi kita kaum milenial, tokoh-tokoh agama, terus tokoh-tokoh masyarakat untuk senantiasa berperan aktif. Senantiasa berperan aktif menjadi sosok yang juga mengawal proses pemilu ini menjadi lebih berkualitas. Jadi prinsipnya adalah bahwa kita terbuka, kantor Bawaslu ini menjadi semacam sentrum gitu ya, sentrum ilmu pengetahuan tentang pemilu dan sebagainya. Silahkan banyak berdiskusi, kita siap sambil ngopi gitu kan. Kalau ini kan ngobras ya. Ini ngobrol santai, kita coba untuk ngobrol pintar gitu, pintar bersama rekan-rekan pimpinan, rekan-rekan Bawaslu ada untuk kita berdiskusi. Untuk kita bagaimana kemudian menentukan arah pembangunan Kota Batu melalui pemilu dan pemilihan yang berkualitas. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Yogi atas apa yang sudah disampaikan untuk ngobrol santai di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan untuk masyarakat ini bermanfaat ya. Amin. Dan baiklah pemirsa Dama TV dimanapun berada, tidak terasa waktu juga yang harus menuntaskan program ngobrol santai kali ini bersama Bawaslu Kota Batu. Dan simak terus program acara ngobrol santai di setiap hari Senin dan juga Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan terus menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten dengan tema-tema yang juga tidak kalah menarik lainnya. Baiklah, saya Didi Sulistyo sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain, dan untuk Anda bisa menyimak program acara ini melalui streaming Dama TV, yaitu di damaweb.tv ya. Kami akhiri, terima kasih, sampai jumpa, selamat malam, dan Dama TV selalu damai di hati.